Ya, Eva dan juga pemirsa, apakah target timnas untuk memenangkan laga kontra Thailand ini akan berat di atas lapangan? Dan bagaimana kans timnas di Piala AFF 2022 ini kita akan berdiskusi bersama dengan pengamat sepak bola ada Tommy Welly atau yang akrab disapa Bung Towel. Selamat pagi Bung Towel, salam olahraga Bung Towel, salam sehat. Selamat pagi Abdi, selamat pagi Eva. Baik, pagi Bang, salam sehat. Baik, Bung Towel, Salam Indonesia sehat. versus Thailand, dua tim tersubur di Piala AFF 2022 sejauh ini ya. Head to head performa kedua tim akan seperti apa, Bung Towel? Ya, kalau dalam konteks Piala AFF ini ujian sebenarnya buat Indonesia atau pertandingan sesungguhnya buat Indonesia. Di luar kemarin Kamboja dan Brunei, tetapi kalau lawan Thailand inilah pertandingan atau ujian sesungguhnya buat Indonesia. Itu satu hal. Secara teknis menurut saya sih materi pemain Indonesia saat ini menjanjikan, mumpuni. Tinggal persoalan non teknis saja, persoalan mentalitas, persoalan bahwa kita sering mentok lah, sering kepentok kalau ketemu Thailand. Bahasa sederhananya seperti itu. Jadi bagaimana pemain kita, timnas kita bisa mengatasi handicap non teknis itu. Barrier psikologis bahwa Thailand itu berat. Nah menurut saya itu yang harus dilakukan oleh Sinteyong. Sinteyong sebagai pelatih harus bisa men-sweep up atau menghapus atau meriset, nggak perlu ada pemikiran terlalu pikiran negatif seperti itu bahwa Thailand selalu berat dan sebagainya. Menurut saya ini saatnya. Iya, apakah barrier psikologis itu bisa diruntuhkan dengan adanya pemain naturalisasi? Ya itu bisa membantu karena sebagai pemain naturalisasi kan mereka tidak punya track record buruk ya dengan pemain Thailand. Jadi bisa menjadi sebuah suntikan ke dalam timnas kita gitu. Dalam konteks mentalitas, dalam konteks non teknis, pikiran negatif mereka nggak punya itu. Mereka nggak punya hambatan dengan Thailand gitu loh. Yang sering terjadi kan blok mental itu, handicap itu terjadi pada pemain kita. Nah semoga malam ini itu bisa diatasi. Artinya bukan itu yang harus jadi hambatan lagi. Baik, bukan itu yang menjadi hambatan, tapi Bung Towel kalau kita berbicara mengenai strategi dari sisi penyerangan atau serang dan juga kekuatan bertahan, seperti apa peluang dan juga kekuatan dari kedua skuad ini? Oke, kalau kita bicara Indonesia, materi tahun ini menurut saya skuad atau kedalaman skuad timnas kita bagus. Kualitas pemain merata lah, hampir di semua lini. Baik maupun yang dianggap inti, saya sebut dianggap inti maupun pelapisnya, jarak kualitasnya nggak jauh. Jadi menurut saya contoh seperti kemarin lawan Brunei banyak melakukan rotasi pemain. Artinya secara strategi, secara teknis pelatih Sinteyong memberikan kesempatan bermain pada semua pemain untuk merasakan atmosfer Piala AFF gitu loh. Sementara buat pemain yang dianggap utama yang main waktu lawan Kamboja itu mereka diberikan waktu recovery lebih lama untuk hari ini bisa lebih fit, lebih bugar gitu kondisinya. Bung Towel, ada informasi bahwa ada informasi bahwa beberapa pemain utama di Thailand tidak bisa bermain melawan Indonesia. Apakah ini akan menguntungkan Indonesia? Kalau kita bicara pemain-pemain bintang Thailand yang nggak ikut serta di Piala AFF kali ini, seperti penjaga gawang Kawintan Secaman nggak ada, pemain paling hebatnya Chanatip Songkrasin nggak ikut serta di tim ini, juga sayapnya penyerang sayap yang sangat bagus, Supacok Saracat. Menurut saya itu bisa jadi salah satu keuntungan buat tim Indonesia. Tetapi kalau kita lihat materi Thailand, tetap materi yang menurut saya sih kualitasnya di atas rata-rata tim Asia Tenggara lain. Artinya secara head to head saya lihat bahwa ini pertempuran, ini battle yang ketat di antara masing-masing pemain. Di Thailand kita masih akan lihat Kapten Teratun Bonmatan, pemain paling senior, juga Sarah Hyoyen di lapangan tengah, dia juga bagus. Di striker tentu saja Terasil Dangda, striker juga paling senior, sudah 4 kali jadi top scorer Piala AFF. Lalu juga ada Adi Sakraison yang juga cukup subur golnya. Jadi tetap menurut saya sih Thailand adalah tim yang pantas diwaspadai atau sangat wajar untuk diwaspadai. Apa saja yang harus diwaspadai? Saya lihat kemarin waktu Thailand lawan Filipina memang secara ritme tidak sekencang apa yang diperlihatkan Indonesia lawan Brunei.
temponya lebih kencang kita, intensitasnya lebih kencang pemain-pemain kita, itu yang harus jadi kelebihan atau dimanfaatkan oleh pemain kita, apalagi main di kandang. Tetapi Thailand apik dalam organisasi permainan ya. Menurut saya sih rapi lah dalam organisasi permainan. Mereka tahu kapan harus menyerang, kapan harus kencang, kapan harus cepat. Jadi itu yang harus diwaspadai pemain-pemain kita. Jangan pernah lengah lawan Thailand. Baik, jangan pernah lengah melawan Thailand, tapi pengakuan dari pelatih Thailand Alexandre Polki mengatakan bahwa memang pemain-pemain Indonesia ini juga punya banyak kekuatan begitu, apalagi kita sama-sama punya 6 poin dalam fase grup. Nah, dari sisi strategi permainan, kira-kira menurut Bung Toel apa baiknya strategi yang perlu dimainkan dari tim skuad Garuda ini untuk melawan dari Thailand? Saya pikir nggak perlu berubah dengan cara main yang dibangun oleh Sinteyong, tetapi juga nggak perlu negatif menghadapi Thailand, karena Thailand juga menurut saya sih keseimbangannya aja sih. Kalau superior sih dengan materi yang sekarang, justru materi pemain kita sekarang bagus. Jadi bagaimana mendorong kualitas teknis pemain kita bisa sampai titik optimum gitu, maksimal. Nah itu kan faktor non teknis. Karena kalau secara kualitas teknis ini nggak kalah nih, kali ini saya lihat materi pemain kita justru sangat merata di semua lini gitu. Cuma ini hanya persoalan tinggal menyentuh hal-hal yang sifatnya non teknis, mentalitas aja, supaya meledak lah gitu, supaya dapat eksplosifnya malam ini gitu. Kalau soal pertahanan, Bung Toel, kita tahu bahwa Thailand belum kebobolan ya. Apa yang harus strategi pertahanan seperti apa yang harus dimainkan Indonesia untuk menjaga pertahanan melawan Thailand? Ya saya pikir nggak akan terlalu negatif misalnya turun terlalu banyak, tetapi saya lihat bahwa berani pressing aja, berani pressing, lalu jarak antar lininya harus rapi, lalu zona markingnya juga harus bagus gitu loh. Hati-hati dengan penyerang-penyerang Thailand yang cukup pengalaman seperti Terasil Dangda. Jadi dia akan duel dengan bek tengah kita seperti Fahrudin, kapten kesebelasan, maupun Hordi Ahmad ya. Saya duga mereka akan dimainkan pertama gitu loh menghadapi striker-striker Thailand ini gitu. Tapi Bung Toel, kalau kita melihat pertandingan sebelumnya antara Indonesia dan juga Brunei dengan hasil yang cukup fantastis begitu 7-0, kemudian waktu istirahat yang ada jeda begitu sebelum melawan Thailand. Apa sebenarnya yang perlu ditingkatkan dari hasil evaluasi kemarin? Apakah perlu dipertahankan seperti itu saja atau ada trik khusus mungkin yang Bung Toel nilai sebagai celah, ternyata ini yang dianggap diabaikan selama ini di tim Thailand, tapi ternyata itu yang menjadi titik kuncinya? 7-0 lawan Brunei anggaplah sebagai boosting kepercayaan diri. Jadi sebuah kepercayaan diri yang sedang naik. Tetapi menghadapi Thailand nggak boleh terlalu berlama-lama berpuas diri dengan 7-0 dari Brunei. Jadi balik cepat, fokus lagi untuk menghadapi Thailand. Fokus, tidak cepat puas diri, konsentrasi tinggi gitu loh. Karena kan ini hanya pertempuran-pertempuran kecil. Memenangkan perangnya, golnya kan menjuarai Piala AFF gitu loh. Jadi nggak boleh meleset, nggak boleh emosional, nggak boleh salah perhitungan. Nah, menghadapi Thailand kali ini saya lihat bahwa Thailand juga ada sedang perubahan di lini pertahanan terutama ya. Lini pertahanan materinya berbeda dengan AFF 2020. Mereka agak berubah lini pertahanan, jadi sudah mulai ada peremajaan. Pemain kita pun sebetulnya peremajaan di bawah Sinteyong, cuma kan sudah hampir 2 tahun lebih bersama Sinteyong. Jadi saya pikir soliditasnya, chemistry-nya harusnya jauh lebih baik lini pertahanan kita lah dibandingkan lini pertahanan Thailand yang menurut saya adalah kombinasi baru dibandingkan Piala AFF sebelumnya. Dan kita lihat juga peran Teraton Bunmatan sekarang mainnya ke dalam di lapangan tengah bersama Sarayoyen. Kuncinya itu aja, kita jangan kalah duel atau penguasaan bola dari pemain Thailand, terutama dari Sarayoyen dan juga kapten kesebelasannya Teraton Bunmatan. Jadi kita harapkan bahwa lini tengah kita sangat agresif, percaya diri, berani melakukan tekanan, main di kandang sendiri, pressing bagus, kontrol bagus. Cuma hati-hati, Thailand tuh organisasi permainannya bagus. Itu tadi pengalaman. Baik. Jadi Indonesia sekarang sudah punya kekuatan kepercayaan diri ya. Tadi Bung Toel sampaikan, apalagi kekuatan Indonesia saat ini
sebagai bekal untuk melawan Gajah Putih di AFF 2022? Ya, pelapis di tiap posisi banyak, jadi nggak bergantung pada satu dua pemain. Memang ada pemain-pemain kunci yang harus tetap dipertahankan dalam tim, tetapi penggantian pemain itu Sinteyong punya banyak pilihan, dan itu adalah sebuah alternatif taktikal juga, karena dalam pertandingan seperti ini penggantian pemain adalah sebuah perubahan taktikal gitu loh. Dan di materi sekarang Sinteyong punya banyak pilihan, hampir di semua lini lah punya banyak pilihan. Nah, semoga saya lihat bahwa ini momentumnya kalau mau diambil, karena Thailand juga tidak dalam posisi yang superior kalau saya lihat, kecuali dia tim yang sedang transisi, materi baru, ada anak-anak muda baru bagus, cuma diselipi oleh pemain-pemain senior yang tetap menjaga itu ya, kekuatan itu terjaga oleh pemain-pemain senior. Terasil Dangda, Adisa Kraison, Sarah Yoyen, Teraton Bunmatan, lalu di belakang Krit Sadakaman, ini pemain muda tapi bagus sih main di belakang. Baik, Bung Toel, berbicara mengenai mentalitas pemain, tadi juga Anda sempat sindir bahwa kita bermain di kandang sendiri. Apakah dengan bermain di kandang sendiri ini justru menjadi dukungan atau justru malah menjadi beban bagi para pemain? Harus jadikan dukungan, jangan jadi beban. Harus jadikan dukungan, jangan jadi beban. Jadi bagaimana mengelola ekspektasi dari publik itu juga penting dikelola oleh tim. Jadi disinilah fungsi dari manajer tim, fungsi dari pelatih. Jadi nggak melulu soal teknis. Karena kalau soal teknis saya rasa nggak kalah. Materi timnas kita saat ini nggak kalah dari Thailand. Hanya tinggal bagaimana mengelola yang non teknis itu. Salah satunya seperti Abdi tadi katakan, bagaimana kita menghadapi ekspektasi penonton itu menjadi itu sebagai sebuah dukungan, bukan beban. Baik, dukungan, bermain di kandang sendiri, materi pemain yang bagus, kemudian sudah ada kepercayaan diri. Prediksi skornya untuk Indonesia dan juga ball positionnya akan seperti apa, Bung Toel? Ya, hasil aja lah, saya berharap hasilnya, dan sangat memungkinkan sebetulnya melihat bagaimana kualitas tim kita juga 2-1 deh.